Bagi saya, gunung adalah tempat menyepi, menumbuhkan hati yang patah, memekarkan asa yang hampir layu, dan turun membawa cinta yang baru. Ini adalah Gunung Kerenceng, dengan ketinggian 1754 mdpl. Kerenceng adalah salah satu puncak kawasan Taman Bulu Karumbi, terletak di wilayah Kabupaten Sumedang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung serta Kabupaten Garut. Pukul 7.30 saya berangkat dari rumah. Sepanjang jalan, kabut masih tebal menyelimuti perjalanan menuju base camp Via Jambu Air Desa Sindulang, Kabupaten Sumedang. Sesampainya di base camp, saya sudah mendapati beberapa pendaki yang siap untuk mendaki Gunung Kerenceng. Dan ada juga beberapa orang yang turun dari Gunung Kerenceng. Jadi kita sudah sampai di base campnya MP Kerenceng. Ini adalah base camp Via Jambu Air, berada di Desa Sindulang, Kabupaten Sumedang. Sepanjang jalan kita tadi banyak kabut karena memang kondisinya ini sudah ada di ketinggian. Kalau tidak salah ini 1100-an, jadi kita bakal summit sekitar 600 meter elevation gain. Di area base camp juga terdapat sebuah warung untuk kita bisa berbelanja kebutuhan logistik selama pendakian. Saya melakukan registrasi dengan biaya Rp5.000 untuk parkir serta Rp10.000 untuk biaya pendakian. Penjaga pos juga memberikan informasi bahwa ada perbedaan tiket untuk yang tektok serta melakukan camping di Gunung Kerenceng. Menurut perkiraan cuaca, hari ini akan cerah. Tapi sudah pukul 8.30, kabut masih saja tebal menyelimuti, bahkan dinginnya masih terasa di kulit. Ya, semoga saja perkiraan tersebut benar. Jalan pertama, kita akan menyusuri perkebunan warga dengan jalan yang cukup lebar dan landai. Karena perjalanan menyusuri kebun warga, tentunya kita akan menemui beberapa persimpangan. Tapi jangan khawatir, di setiap persimpangan akan selalu ada pelang penunjuk arah menuju puncak. Sebelum menuju pos 1, kita akan dihadapkan dengan persimpangan terakhir. Persimpangan ini juga menjadi titik terakhir untuk kita bisa menemukan sumber mata air sebelum kita menuju ke pos 1. Setelah 27 menit berjalan, akhirnya sampai juga di pintu rimba pada gerbang Wilujeng Sumping MT Kerenceng. Jadi 9.03 gitu sudah sampai di pos 1. Jadi estimasi dari base camp ke pos 1 sekitar 30 menit pas. Karena kita tadi naik jam 8.33. Beginilah tanjakan pertama dari pos 1. Tidak terlalu curam sebetulnya, karena di depan langsung landai lagi. 9.40 kita sampai di pos 2 MT Kerenceng. Dan ini tempatnya cukup luas untuk kita bisa beristirahat. Kalaupun kita datangnya rombongan, lebih dari 15 orang cukup untuk istirahat. Bahkan untuk mendirikan tenda pun ini cukup untuk 2 tenda yang besar. Tenda kapasitas 5 orang cukup 2 tenda. Dan saya juga akan istirahat dulu di sini sekitar 5 menit untuk kita bisa menarik nafas. Karena ke depan dari sini katanya ini akan menjadi jalan yang cukup curam, otomatis akan menguras tenaga. Walaupun jaraknya pendek, tapi karena curam pasti akan lama dan menguras energi. Setelah pos 2 kita sedikit mendapatkan bonus landai sebelum kita menuju ke pos 3, yang mana jalannya lumayan menanjak dan licin sebetulnya.
pos 2 dengan pos 3 MT Kerenceng, pemandangannya cukup indah sekali. Kita bisa lihat lautan kabut ya, bukan lautan awan, tapi ada sedikit awannya yang di sebelah sana. Ya, indah banget buat teman-teman yang mau mendaki, apalagi pendaki pemula ini cocok buat teman-teman semua kan. Pemandangannya bagus, treknya juga cukup landai, nggak terlalu banyak yang curamnya, dan juga secara jarak ini cukup pendek, bisa dipertimbangkan untuk teman-teman semua yang mau puncak. Sebelum menuju ke pos 3, kita akan mendapati camp area berupa lahan yang cukup lapang dan ada juga beberapa pendaki yang akan turun. Di sini juga pemandangannya lumayan bagus untuk kita bisa ngecamp. Kita sudah sampai di pos 3. Pos 3 ini cukup landai dari beberapa puluh meter ke belakang. Dan kita sampai di pos 3 pukul 10.13. Artinya dari pos 2 ke pos 3 ini kita membutuhkan waktu 15 menit maksimal. Itu pun sudah termasuk untuk saya ambil footage video, foto. Jadi untuk estimasi waktu mungkin sekitar 10 menit kurang lah untuk bisa sampai di pos 3 dari pos 2. Dan dari pos 2 ke pos 3 itu berderet tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk camp. Jadi ada camp area. Termasuk di pos 3 ini. Di pos 3 ini sekitar cukup untuk 3 atau 4 tenda dengan posisi nyaman. Kalaupun dengan kondisi darurat, ini bisa ditambah dengan sedikit area ke sini untuk 2 tenda lagi. Jadi dari pos 2 ke pos 3, ini ada 3 titik yang kita bisa gunakan untuk bikin tenda atau camp area. Yang pertama itu tadi di antara 2 dan 3, kemudian di sini dan juga sebelum pos 3. Gitu. Setelah pos 3, akan kita lewati jalan yang licin dan juga sedikit menanjak, tapi tidak jauh untuk sampai ke pos 4. Kita hanya berjalan beberapa menit sudah sampai di pos 4. Kita sampai di pos 4 10.25 karena memang di pos 4 ini jaraknya dengan pos 3 itu cukup dekat. Saya trekking hanya membutuhkan waktu 5 menit dari pos 3. Dan pos 3 adalah titik terakhir untuk bisa ngecamp. Menurut informasi yang tadi saya dapatkan dari beberapa pendaki yang turun, tidak ada lagi area yang bisa dijadikan untuk camp area di puncak ataupun di setelah pos 3. Oke. Kita lanjut untuk summit ke puncak. Ini ada jalur yang kita lewati setelah pos 4. Kiri kanan ini jurang. Betul-betul kita hanya ada jalan sekitar 1 meter. Dan yang menjadi pijakan ini hanya sekitar 50 sentian. Ini teman-teman yang mau datang ke sini untuk tetap waspada dan hati-hati. Dan diusahakan untuk bisa istirahat lebih cukup di pos 4. Nah setelah pos 4, treknya seperti ini. Untuk bisa meningkatkan fokus kita harus banyak-banyak istirahat. Jadi jangan buru-buru sampai ke puncak. Lebih baik kita safety. Oke, salam. Sampai juga di Tanjakan Baud. Nah ini adalah trek paling curam di pendakian kali ini. 10.40 kita sampai di Tanjakan Baud. Jadi dari pos 4 sampai ke titik ini, di mana ada pelang Tanjakan Baud, itu hanya membutuhkan waktu 2 menit untuk trekkingnya. Dan dari sini trek yang curam akan menanti untuk sampai puncak. Seperti inilah kondisi Tanjakan Baud. Makanya kenapa disebut Tanjakan Baud, karena memang bisa membuat orang-orang yang melihat tanjakan ini menjadi cemberut karena saking terjalnya. 10.55 kita sampai di puncak Bayangan MT Kerenceng. Dan sedikit lagi kita sampai puncak. Tinggal tanyakan sedikit sampai puncak. Saya juga sempat merekam beberapa pendaki yang sedang berusaha untuk menanjaki tanjakan terakhir sebelum ke puncak. Yang cukup terjal, sempit, dan licin karena memang semalam habis hujan.
Kita sampai di puncak Kerenceng 1754 mdpl dengan trekking 2 jam 15 menit. Sudah termasuk untuk pengambilan footage dan gambar. Jadi teman-teman yang mau ngambil trekking cepat di sini sangat rekomendasi untuk teman-teman semua. Karena jalurnya cukup landai dibandingkan gunung-gunung yang lain. Hanya ada trek yang cukup ekstrim, yaitu di Tanjakan Baud sebelum ke pos puncak ya, di Puncak Bayangan.